bisnis terbesar HNI di luar negeri itu alhamdulillah dari grup kami, dari tim kami, dan kami tidak pernah menyangka bahwa ternyata Allah mengantar kami sampai ke negeri beton, di mana hari ini rata-rata omset lah kurang lebih sekitar 3-4 miliar, lumayan lah. Lumayan lagi? Lumayan ya? Oke. Kenapa bilang lumayan? Kenapa nggak tanya caranya gimana? Nanti kita jawab ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum saya lanjutkan, kursi yang masih kosong yang ada di depan silakan diisi dulu. Ayo silakan. Dalam hitungan ketiga aja, nggak usah banyak-banyak. 1, 2, 3. Udah selesai. Ya begitulah kesempatan untuk meraih sukses. Memang dia harus cekatan, ya, dia harus cekatan. Ada peluang ambil, ada peluang jalankan. Yuk silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza masal insana dhurrun da'ana tsumma idza qalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala ilm. Al-ayat. Alhamdulillah, saya sangat senang, bahagia sekali bisa hadir di Samarinda ini. Undangan yang sangat luar biasa dari Bu Herawati dan Pak Hendro, ya, tepuk tangan buat beliau. Dan tentunya para loyal executive director yang ada di Kalimantan Timur ini. Ada Bu siapa aja? Bu Linda, mana Bu Linda? Wah, masya Allah, makin muda ini. Terus Bu Fitri, masya Allah. Satu lagi? Oh iya, masya Allah, ya Bu Elmina ya. Oke, istri Pak Ishak ya, masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Samarinda ini adalah tempat yang saya belum pernah kunjungi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian tanya saya, Pak Ari ngerti Hongkong nggak? Insya Allah ngerti. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian tanya Samarinda, saya nggak paham. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tanya Hongkong, insya Allah Bapak Ibu mau jalan-jalan sampai keliling-keliling gang, saya tahu. Jadi kalau ke Hongkong hubungi saya siap jadi tour guide-nya. Cuman bayarnya mahal. Kenapa saya tahu Hongkong Bapak Ibu? Karena saya mengembangkan bisnis HNI di Hongkong. Mungkin kalau boleh dibilang, bisnis terbesar HNI di luar negeri itu alhamdulillah dari grup kami, dari tim kami, dan kami tidak pernah menyangka bahwa ternyata Allah mengantar kami sampai ke negeri beton, di mana hari ini rata-rata omset lah kurang lebih sekitar 3-4 miliar, lumayan lah. Lumayan lagi? Lumayan ya? Oke. Kenapa bilang lumayan? Kenapa nggak tanya caranya gimana? Nanti kita jawab ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Kemudian saya coba kembangkan juga di Jerman ya, di daerah Frankfurt ya Bapak Ibu sekalian. Doa yang saya panjatkan waktu kami ke Jerman, saya minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Kau pertemukan dengan orang-orang yang soleh, kaya dan dermawan di Jerman ini ya Allah. Ya, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau saya sudah minta seperti itu, mata saya langsung meradar Bapak Ibu. Mata saya langsung meradar siapa orang-orang yang bisa saya dekati. Saya tidak peduli, dia bule dan saya nggak bisa ngomong Jerman, saya tidak peduli. Tapi kalau dia ngangguk-ngangguk berarti ngerti Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya cari masjid. Disitulah saya mulai melakukan prospecting. Saya tidak memprospek di dalam masjid, saya memprospek di area dapur dan kantin masjid Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya dapat 2 orang. Bapak Ibu sekalian. Yang satu adalah lawyer dan yang satu lagi adalah dokter. Ya, jadi saya dapat di kantin masjid Frankfurt Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sudah saya rekrut dan sudah jadi member HNI, pengiriman produk sudah berjalan, dan alhamdulillah sampai hari ini justru Allah nganter lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu ke United of Kingdom. Di mana Bapak sekalian? Apa? England gitu ya, Inggris ya Bapak Ibu. Semua tidak pernah saya rencanakan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan desain Allah. Saya punya keyakinan di HNI, kalau Bapak Ibu sekalian yakin dengan desain Allah, dengan rencana Allah, maka Bapak Ibu sekalian tidak akan pernah mengulangi rasa ikhlas. Ya, tapi kalau tidak yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan menjadi orang yang sebentar-sebentar ngedumel. Oh gini banget sih,
jualan kecil-kecil, kapan kayanya saya? Katanya bisnis, lah order untungnya 350 perak satu biji. Bapak Ibu mikirnya jangan jualan satu biji. Coba kalau udah kayak saya, jualannya kontainer-kontaineran, enak nggak? Enak nggak Bapak Ibu sekalian? 350 perak kali sekian kontainer, asik nggak? Asik. Asik Bapak Ibu sekalian. Memang awalnya itu membutuhkan keikhlasan kita untuk berjuang Bapak Ibu sekalian. Termasuk Samarinda ini adalah tempat yang sangat bersejarah, meskipun saya belum pernah datang ke sini dan baru kali ini Allah takdirkan. Saya pertama kali ketemu sama Bu Linda, tahun berapa kita ketemu Bu? Pasti lupa, saya juga udah lupa. Ya, asli saya lupa. Dan saya tidak bertemu langsung dengan Bu Linda Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu dengan seorang ustadz, namanya Ustadz Abdul Hamid. Waktu itu saya belum pernah jumpa dengan beliau. Kita hanya telepon-teleponan aja. Beliau kok pede banget undang saya. Kata beliau, "Hari siap nggak ngisi acara presentasi di Kutai?" Siap. Saya siap aja, saya nggak tahu Kutai itu jauh gitu, kan saya tinggal di Bekasi Bapak Ibu. Saya tidak tahu bahwa Kutai itu jauh Bapak Ibu sekalian. Dan yang sangat luar biasa, belum pernah saya ke Kalimantan. Yang ada adalah tadi Bu Hera bilang, yang penting semangat. Yes, saya semangat. Saya pesen tiket Bapak Ibu sekalian, saya berangkat ke Kutai, turun di Balikpapan. Sampai di Balikpapan saya SMS beliau, "Ustaz, ini saya kemana lagi?" "Gampang, keluar bandara." Keluar bandara? Saya kira beliau jemput saya Bapak Ibu sekalian. Ya, ternyata saya sudah keluar bandara, diarahkan sama beliau, cari travel. Kemana saya harus cari travel? Bapak Ibu sekalian, modal berani, modal semangat. Padahal hari itu anak saya baru keluar rumah sakit Bapak Ibu. Sebagai seorang ayah, saya harus belajar untuk menjadi raja tega buat diri saya dulu. Saya harus belajar jadi raja tega buat diri saya dulu. Bagaimana mungkin seorang ayah yang tidak punya raja tega, tidak memiliki karakter raja tega, Anda bisa jadi pemimpin keluarga yang baik? Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kita menjadi ayah yang abai, ibu yang lebay, dan akhirnya generasinya alay. Ya. Anak-anak kita gecok, jadi pojok, nggak siap berjuang dia Bapak Ibu sekalian. Saya bilang sama istri saya, "Umi, Bismillah, Abi mohon izin, Abi mau ke Kalimantan." Kata istri saya, "Abi tahu nggak tahu? Kenapa Abi mau berangkat?" "Semangat," saya bilang. "Kita mau menyebarluaskan HNI ini Bapak Ibu sekalian sampai ke Kalimantan Timur." Abi kenal sama Pak Hamid, kenal lewat telepon, udah pernah lihat wajahnya? Belum. Sudah pernah interaksi? Belum Bapak Ibu sekalian. Yang sangat luar biasa, akhirnya beliau memberangkatkan saya. "Bismillah Pak, berangkat." Tentukan waktunya Bapak Ibu sekalian. Berangkat dulu. Ya, naik pesawat, set, wah udah ngayal-ngayal aja yang enak-enak begitu Bapak Ibu sekalian. Sampai di Balikpapan saya betul-betul harus mencoba untuk menembus belantara Kalimantan Timur. Saat saya belum pernah datang ke Kalimantan Timur Bapak Ibu sekalian, naik travel, saya ingat mobilnya Maven, Mitsubishi Maven, dan saya satu-satunya penumpang. Ba'da Isya kita berangkat. Keren nggak Bapak Ibu? Begitu saya nungguin, "Pak, kapan berangkat Pak?" "Sebentar lagi." "Cuman saya Pak." "Iya Bapak penumpang dulu, satu-satunya doang." Belum. Lama perjalanan Pak, kalau tidak salah 5,6 jam dulu tuh ya. Bapak Ibu sekalian, lama sekali Bu. Saya nggak nyampe-nyampe Bu. Iya, itu lewatin hutan yang Bapak Ibu sekalian, saya bilang ini hutan apa planet lain ya Bapak Ibu. Karena begitu supir capek nyetirin saya, dia bilang sama saya, "Izin Pak, saya mau istirahat." "Oh baik Pak." Mesin mobil dimatiin, kaca dibuka, seperti saya tidak mendengar suara apapun Bapak Ibu sekalian. Yang ada saya pasrah, yang ada saya sedih, saya menangis. Saya dalam hati berpikir gini, kok begini ya bisnis? Enak banget, anak lagi sakit, terus jalan-jalan sampai Kalimantan gak ada yang jemput, ya lapar gak ada yang ngasih makan, mau minum di hutan gak ada yang jualan. Bapak Ibu sekalian, kali itu saya nungguin supir tidur Bapak Ibu. Saya lihat tuh kok gak bangun-bangun ini supirnya. Saya cuma takut ada yang merampok saya Bapak Ibu sekalian. Takut saya Bapak Ibu. Jalan lagi Bapak Ibu sekalian, 2 kali dia istirahat. Istirahat kedua saya udah lupa tempatnya, dan memang saya ingin melupakan aja tempatnya. Ya, istirahat kedua itu tempatnya agak kedip kayak tempat disco gitu Bapak Ibu sekalian. Itu hutan. Saya yakin kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian pasti udah nggak tahu kan? Iya, nggak perlu cari tahu juga ya, nggak perlu cari tahu juga. Saya istirahat kedua, beliau istirahat lagi Ibu sekalian, dan saya nunggu di mobil. Sampai di Tenggarong Bapak Ibu, saya kabarin lagi dong, kan saya sudah sampai di Tenggarong gitu ya. Ya udah tunggu, nanti habis subuh saya jemput. Astagfirullahaladzim. Pinggir jalan Bapak Ibu, pinggir jalan. Ya Allah Bapak Ibu sekalian. Akhirnya sampai juga saya dijemput, sampai di rumah beliau, Bapak sekalian. Itu kalau tidak salah hari Kamis, ya, terus kemudian ketemu hari Jumat, Sabtu, Ahad acara. Saya tanya sama beliau, "Ustaz, peserta berapa orang?" "Nah itu dia Pak, belum ada." Bapak Ibu bayangkan, saya rasa udah kesel banget Bapak sekalian.
Belum ada Ustaz, belum ada Pak. Terus gimana? Saya udah sampai sini, kita cari bareng-bareng. Astagfirullah. Cari bareng-bareng. Itu nggak salah. Saya tuh bayangan bahagianya, begitu sampai di Kutai, saya sudah siap seperti posisi kayak gini. Orangnya sudah ada, bukan makhluk halus, ya kan? Tapi makhluk kasar, seperti bapak dan ibu, ya kan? Dan kemudian saya tinggal isi, ternyata belum ada. Dan disitulah beliau masih challenge sama saya. Kita cari Pak Ari, gimana carinya? Saya kan nggak kenal orang-orang sini. Insya Allah besok Pak Ari khutbah Jumat. Hah? Khutbah Jumat? Saya belum pernah khutbah Jumat, Bapak Ibu. Ustaz nggak salah ini. Iya, nanti khutbah Jumat. Nanti saya bilang di masjid. Ustaz beneran ini? Bener. Astagfirullahaladzim. Jadi cara merekrut pesertanya salah satunya lewat khutbah Jumat, Bapak Ibu. Dan saya belum pernah khutbah Jumat, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, ini saking modal semangatnya, saya cuma modal patokan, udah cari informasi, saya cari bukunya, mana carikan bukunya buat saya, biar saya bisa baca doa-doanya sehingga saya tidak menyalahi. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya khutbah Jumat. Pertanyaan saya, kira-kira khutbah Jumat saya memprospek mengenalkan ini bukan? Bingung mengenali dari mana? Ini khutbah Jumat, maksud saya cerita tentang perusahaan. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, selesai acara, saya tidak langsung pulang, saya tunggu dijemput. Jamaah Jumat mulai merapat kepada saya, mungkin aneh melihat logatnya kayaknya logat Jakarta gitu. Akhirnya satu persatu jamaah tanya, Ustaz, dari mana? Saya dari Jakarta. Dalam rangka apa? Udah ditanya dalam rangka apa? Buat saya itu Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, saya lagi dakwah siar baru halal. Wah, di sini? Iya di sini. Kapan-kapan acaranya? Insya Allah hari Ahad. Bapak Ibu sekalian, disitulah kami melakukan rekrutmen untuk mereka bisa hadir ke acara kami di hari Ahad. Begitu sudah dapat Bapak Ibu sekalian, tahu nggak saya tanya lagi sama Pak Hamid, tempatnya di mana? Belum ada Pak Hamid. Ini tempat belum ada juga, serius apa enggak ini? Bapak dan Ibu, saya tanya, beneran belum ada? Betul. Terus gimana? Ya kita cari sama-sama. Ya Allah Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau kelamaan nyari. Saya tanya sama beliau, di mana SDIT yang ada di sini? Ada. Emang Pak Ali kenal? Nggak kenal. Udah kita SKSD aja, so kenal, so dekat Bapak Ibu. Ya, akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya datang ke sebuah SDIT, saya lupa namanya apa. Datang sama saya bertamu, saya kenalan. Terus kemudian saya bilang saya dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Gayanya itu masih fix sampai sekarang saya pakai, yaitu memelas dan memaksa. Saya bangga Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sekian tahun kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sudah bolak-balik lagi, belum ada hasil, balik lagi, masih belum kapok, belum ada hasil. Ya Allah, akhirnya saya kapok juga Bapak Ibu. Capek doang, saya bilang ya. Tapi sudah, saya berpikir ini mungkin batas ikhtiar saya ya Allah. Selebihnya ya Allah, saya tinggal mengangkat tangan Bapak Ibu sekalian, dan Allah campur tangan pada urusan saya. Apa yang terjadi? Allah pertemukan saya hari ini dengan Bu Linda. Ya Allah, tepuk tangan buat Bu Linda Bapak Ibu sekalian. Dia sekarang jadi penguasa pasar di Bontang Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak pernah nyangka beliau jadi orang hebat, salah satu orang hebat yang ada di Bontang. Dan ini merupakan salah satu desain Allah. Saya nggak pernah protes sama Allah. Saya cuma mengatakan setelah berikhtiar Bapak sekalian, saya tinggal angkat tangan dan saya menunggu campur tangannya Allah Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian semacam itu menjadi modal awal kita untuk melaksanakan aktivitas di HNI. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada di antara Bapak dan Ibu hari ini, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, nggak apa-apa. Lebih baik tersinggung dan sadar. Oke Pak, nggak apa-apa ya, jangan sakit hati dia. Ini kok paling nyakitin banget sih kata-katanya, nggak apa-apa. Kalau tersinggung, kok gue banget gitu, nggak apa-apa. Tapi langsung sadar gitu ya. Mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang berangkat ke tempat ini, token listrik di rumahnya lagi bunyi. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang dapat tagihan SPP dari sekolahnya, karena ternyata bapak-bapak nggak tahu bahwa tagihan SPP-nya datang ke ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, rumahnya mulai nyaring bunyinya karena kredit belum lunas-lunas. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sekarang pakai motor, pakai mobil, dan mobil motornya masih bunyi tang alias muntah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian hari ini masih banyak himpitan-himpitan. Ya, ketika mereka hari ini gajian, tanggal 1 gajian, pagi gajian, sore koma. Tanggal 1 ditransfer dari perusahaan, sore koma Bapak Ibu. Tanggal 2 makin konslet Bapak Ibu sekalian. Datang ke ATM mau gagah-gagahan, gampang Bapak Ibu. Stres. Mohon maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Pindah lagi ATM yang lain. Mohon maaf, tendang ATM. Ini rusak mesin ATM. Bukan mesinnya yang rusak, Anda yang rusak. Udah tahu nggak ada isinya, digesek terus lama-lama tipis tuh kartu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh jadi ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mengalami hal itu, tapi boleh jadi ada juga di antara kita hari ini Ibu sekalian. Ini tahanis binikmah yang ternyata hasil dari HNI 2 bulan yang lalu Pak, belum habis, bulan ini udah ditransfer lagi sama HNI. Cepleng. Jadi kita di ATM super gagah Bapak Ibu sekalian, ngambil nggak 100.000, 200.000, banterin Bapak Ibu sekalian, 2,5 juta, 2,5 juta, taruh di dompet kita. Gagah nggak dompetnya? Gagah Bapak Ibu sekalian? Bu, gagah Bu? Pak, gagah nggak Pak? Dompet isi 5 juta gagah nggak Pak? Mau saya contohin? Mau saya contohin nggak? Boleh, dompet saya contohin ya. Bisa contohin nih. Nih Bapak Ibu sekalian, nih hati-hati nih, tas saya berharga banget Bapak Ibu sekalian. Ini contoh aja Pak ya, contoh. Jangan diambil ya. Oke ya. Isinya ada dolar ya. Ada dolar Bapak Ibu. Ini saya punya dolar. Saya punya dolar Bapak Ibu. Ya kalau ditukerin lumayan ya. Dan di sebelah sini Bapak sekalian ada rupiahnya. Ya, di sebelah sini ada rupiahnya, saya nggak enak mau nunjukinnya. Tapi ada satu amplop belum saya buka Bapak sekalian. Ada rupiahnya Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita jalan-jalan terus amplopnya HN, ini cuma uang belanja ya? Ini uang buat bekal saya sama perjalanan di Kalimantan Timur. Kurang lebih 10 juta. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita jalan sebagai kepala keluarga Pak, bawa uang, Bapak pede nggak Pak? Kenapa pede? Kenapa? Ada bekalnya. Saya mau tanya sama Bapak, kalau ternyata istri bilang sama Bapak, ya beli es krim ya, terus Bapak bilang sama istri, Bunda istighfar. Ya es krim istighfar. Bapak-bapak dan ibu sekalian, coba bayangkan, setiap tanggal 1 kita berupaya komitmen datang ke BC, terus kemudian ajak Pak istri dan anak-anak Bapak, ajak ke BC buat apa? Happy shopping. Jadi kalau Anda melihat bisnis center yang dekat-dekat sini Bapak sekalian, atau shopping center, Bapak dan Ibu pastikan niat happy shopping. Jangan kemudian anak bilang sama kita, Bunda, aku mau EGM. Di rumah kan belum habis. Bunda tinggal 1 saset. Irit. Bapak Ibu sekalian ketahuilah, irit pangkal pelit, pangkal pedit, pangkal kirit Bapak Ibu. Tidak enak hidup itu irit Bapak Ibu sekalian. Betul nggak Bapak Ibu? Coba dong Pak, sadar dong Pak. Begitu istri bilang, Ayah, aku mau beli day cream, night cream, bilang sama istri kita, ambil Bunda. Kok cuma 2? Sekaligus. Ya. Terus istri bilang lagi, Ayah, Bunda kepengen pakai yang apa namanya? Zaren ya? Apa? Zaren. Bapak Ibu sekalian, ayah yang berwibawa, ambil Bunda. Mau berapa? Aku coba beli 2. Jangan, coba tuh 10. Ambil 10 Bapak. Bapak Ibu sekalian, kamu Zaren ya? Nih, tuh. Saya pakai Pak, saya pakai serius. Jadi bukan cuma istri saya pakai. Saya kan juga kepengen istri saya ngeliat saya tampak seger ya nggak? Betul nggak? Bapak kepengen nggak lihat istri tampak seger Pak? Ah serius, pengennya kok kayak tertekan gitu, pengen nggak Pak? Pengen nggak Pak? Iya, kepengen tuh yang ikhlas. Kepengen antusias gitu loh. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin mengajak kepada kita, jadilah pribadi yang ekspresif. Kalau Anda bilang pengennya ekspresif. Pengen Pak? Pengen Pak? Pengen. Kayak orang ketakutan Bapak Ibu sekalian. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, nggak usah khawatir Pak. Semakin banyak uang yang kita berikan kepada istri, rezeki Bapak makin lancar. Masalahnya hari ini yang mau dikasih nggak ada Bapak Ibu. Itu yang bikin serat Bapak Ibu sekalian. Jadi sama istri, tolong jangan pelit-pelit Bu. Kalau ada suaminya pelit-pelit, ingatkan Bu. Ibu bilang sama suami Ibu, Ayah, ingat 2023 loh ya sekarang. Jatah Bunda 30 juta per bulan. Stres sekali suami. Jadi Bapak Ibu sekalian, cobalah kita merubah. Dan kemudian hari ini kita bisa menemukan bahwa kalau bicara ingin mendapati karir di HNI Bapak Ibu sekalian, maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kuncinya ada beberapa saja. Kuncinya banyak ya, tapi saya sebutkan beberapa saja. Yang paling utama adalah wala ghalib ilallah. Tidak ada kesuksesan kecuali bersama Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maksudnya apa? Maksudnya adalah tolong pertebal keyakinan kita, tolong pertebal keimanan kita kepada Allah, agar Bapak Ibu sekalian tidak menjadi pribadi yang sebentar-sebentar gampang kecewa Bapak Ibu sekalian.
Orang tanya-tanya sama kita, apa tuh HNI? Udah kita jelasin panjang kali lebar, bahkan sampai 2 jam. Ujung-ujungnya, makasih ya ibunya. Ibu jadi datang gak bu? Enggak usah, gak jadi. Marah kita. Oh ibu tahu gitu mah usah nanya bu. Oh nggak boleh. Bapak ibu sekalian, prasangka jelek kita sama makhluk Allah itu sama saja prasangka jelek kita dengan Allah, Bapak ibu. Jadi jangan pernah dinilai orang yang belum berkenan, belum tentu dia tidak mau saat itu, Bapak ibu sekalian. Tapi belum tentu orang yang menurut kita secara tampak awal di depan kelihatan orang kayaknya nggak berminat, boleh jadi dia adalah orang yang paling berminat nantinya, Bapak ibu sekalian. Bapak ibu sekalian, saya bertemu dengan banyak sekali pengalaman, di mana pengalaman-pengalaman tersebut saya yakin banget ini adalah cara Allah menjadikan HNI sebagai madrasah kesuksesan. Kalau kita mau berhasil, masuk dulu dong madrasahnya Allah, ikutin dulu dong alur tarbiyahnya Allah, Bapak ibu sekalian. Kalau enggak fair kita, Bapak ibu sekalian. Saya khawatir kalau sampai Bapak ibu sekalian dapat penghasilan di HNI, saya katakan tambahan penghasilan dari HNI 100 juta per bulan, tanpa Bapak ibu sekalian ikut tarbiyahnya Allah, apa yang terjadi? Saya khawatir kita jantungan, Bapak ibu sekalian. Kok kayaknya saya belum paham, ya Allah, ya Allah isi lagi ATM cempreng, ya Allah isi lagi, ya Allah, ya Allah ketiban emas batangan, ya Allah. Gak enak Bapak ibu, betul Bapak ibu sekalian? Gak enak, gak nikmat. Yang nikmat itu adalah Bapak ibu sekalian merasakan, ya Allah Pak, iya Pak, dompet lagi bokeh banget Pak, bagus, keren. Ada orang pesen Pak MHS 1 botol Pak, minta diantar lagi Pak, mana jauh lagi. Bapak ibu syukur udah dikasih orderan sama Allah, walaupun 1 botol MHS, ngeluh lagi Bapak ibu sekalian. Lu tahu diri ke 1 botol mah dikirim aja pakai paket, bayar ongkirnya. Ya Allah Bapak ibu, jangan dikira cara Allah mendesain kehidupan kita dengan model kayak gini itu menyakitkan, menyengsarakan. Tidak Bapak ibu. Orang pesan sama saya, Pak Ari 1 botol MHS. Siap Pak. 1 botol MHS, di mana saya tidak punya produknya Bapak ibu. Saya tidak punya produknya. Lalu saya ambil dari mana produknya? Saya ambil dan pinjam dari rumah mentor saya, Bapak ibu sekalian. Saya ambil dan pinjam dari rumah mentor saya. Saya merasa bahagia ada orang yang mau pesan walaupun saya tidak punya produknya. Buat saya tidak jadi penghalang, Bapak ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah sudah titipkan modal yang sangat dahsyat luar biasa dalam diri setiap kita, namanya modal dengkul dan urat. Selama masih bisa digerakkan Bapak ibu masih bisa jalan, Bapak ibu masih bisa goes sepeda, berangkat Bapak ibu sekalian. Saya datangi rumah mentor saya, Pak Bagus Hernawo. Saya ketemu dengan istri beliau. Mbak, saya panggil, boleh aku pinjam MHS Mbak 1 botol? Pinjam? Maksud saya mau antar ke konsumen saya, nanti kalau udah bayar saya setor ke Mbak. Oh boleh Pak Ari. Dikasih tuh Bapak ibu sekalian. Dari rumah saya ke rumah mentor saya kurang lebih sekitar 30 menit naik sepeda Bapak ibu, untuk ngambil 1 botol MHS Bapak ibu sekalian. Dan alhamdulillah diizinkan, beliau percaya sama saya. Begitu sudah saya pegang 1 botol MHS, saya balik lagi menemui konsumen saya Bapak ibu sekalian, genjot lagi sepedanya, Bapak ibu sekalian. Dan akhirnya saya berikan 1 botol MHS, saya terima uang, saya balik lagi ke rumah mentor saya setor uangnya Bapak ibu sekalian. Bapak dan ibu tahu nggak kenapa saya bisa sesemangat itu? Karena saya sedang mengafirmasi seperti saya melayani penjualan 100 botol MHS Bapak ibu sekalian. Yang Bapak yang ikhlas ya. Jadi saya tidak melihat transaksi 1 botolnya, saya sedang mengafirmasi Bapak ibu sekalian. Saya mencoba untuk merefleksikan, ya Allah, begitu indah kenikmatan sukses darimu ya Allah. Meskipun saya belum merasakan, saya ingin mencoba merasakan jauh sebelum saya rasakan hari ini Bapak ibu sekalian. Jadi 1 botol MHS Bapak dan Ibu, itu seperti saya bayangkan saya melayani 100 botol orang pesan MHS Bapak Ibu. Padahal cuma 1 orang, saya antar tidak pakai ongkir Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya, saya rekrut nggak? Ayo Pak, kalau saya tanya Bu, jangan pakai mikir, jawab aja yuk, nggak ada yang salah di ruang ini. Saya rekrut nggak orang ini? Saya rekrut nggak? Tidak Bapak Ibu.